percaya. Loh, Kenapa harus Ibrani? Maaf nih. Perjanjian baru kan ditulis awalnya di bahasa Yunani. Yunani pun. Kenapa harus bahasa Ibrani? Pertama kali perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. kan Oke? Ulangan 6 ayat 4. Jadi salah kalau berpatokan kepada Ulangan 6 ayat Yunani. 4 kan bahasa Ibrani. Gimana sih? Gimana kita ini? Ya, kenapa harus berpatokan ke bahasa Ibrani? Loh, Injil pertama kali ditulis Alkitab itu dalam ditulis bahasa Yunani. berbicara begitu. Ekat di situ aslinya. Ulangan 6 ayat 4 loh. Ekat di situ. Oke, gimana ayatnya? Coba jelasin. Iya, kenapa? Coba jelasin. Itu kan apa? Ulangan kan ini perjanjian lama. Iya. Terus itu kan pada waktu Yahudi menulis itu dia tidak mengenal Trinitas. Dia tidak mengenal Trinitas. Dan itu sebelum Yesus. Itulah pemahamannya Jadi kenapa? orang Israel sampai sekarang. Dan kalau ditanya mereka itu, Ya pemahaman bagaimana? Itu tidak ada Trinitas di sana. Di Ulangan pun tidak ada Trinitas. loh, memang tidak ada. Di Ulangan tuh tidak ada. Di kitab Ulangan tuh nggak ada Trinitas. Jadi kenapa? Bukan Trinitas, ayat tapi itu tidak ekat berbicara itu lebih tentang dari Trinitas. satu, itu aja. Tidak ditunjukkan berapa-berapa. Lebih dari satu. Satu abang. Yahudi itu berapa Tuhannya memangnya? Kok lebih dari satu di Ulangan? Siapa aja memangnya Tuhannya Yahudi itu? Ya mereka pengertian mereka itu pengertian mereka satu-satunya sama dengan pengertiannya Muslim. Tapi kalau saya tanya jujur loh, Itu kalau bahasa mereka kok. Iya. Pula yang mau atur-atur bahasa mereka. lo bahasa mereka, Ulangan itu tidak ada berbicara tentang Yesus. Ulangan tidak Makanya ada mereka- berbicara tentang Yesus, tidak ada berbicara tentang Trinitas. Itu kan sebelum Yesus. Jangan buat Iya. omongan Dan saya kasih tahu tadi perjanjian baru. keadaan ayat dalam bahasa Indonesia. jangan bukan bahasa Indonesia, Alkitab kan begini, bukan dari bahasa kalau Indonesia lihat- loh. Justru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kok KBBI Ya, yang baru terjemahkan muncul dalam bahasa Indonesia, kemarin sore. Ketika Anda terjemahkan ayat ke dalam bahasa Indonesia, jadinya apa? Untuk Esa. apa memperdebatkan bahasa yang sudah diterjemahkan berkali-kali begitu loh. Sebelum ada Kalau mau cari KBBI tahu itu sudah cari ada tahu ESA. dari awalnya begitu, sejarah awalnya, bukan pakai bahasa terjemahan gitu loh. Pak Robert mau nanggapin apa gimana Pak Robert? Saya biar aja mereka beda pendapat sama saya lihat susah. Membeda pendapat. Begini, kita sebenarnya Trinitas itu di agama lain, agama kuno lain itu banyak. Tapi saya lebih suka sama Ardiansa, Billy, siapa tuh? Alif, Baal, apa lagi? Iya. Nyambung. Kalau Pak Ron, Dipotong-potong. Bahkan Tertulian menulis, bentar maaf ya, saya jelasin, saya ngomong dikit ya boleh ya. Menyampaikan sesuatu yang salah, saya nggak mau dengar lu Pak. Kasihan orang yang kebetulan lewat mendengar itu dan menganggap itu benar. Gimana? Siapa yang tanggung jawab? loh, ini loh, lihat ini orang Israel pun masih apa ini? Pak, Kejadian 1 ayat 1 ayat Aduh, pertama dalam Alkitab kami. sendiri kamu. Kejadian 1 ayat 1. Pada Mana mulanya ada, orang Yahudi pun pasti protes itu. Kamu pakai ulangan untuk Trinitas ya mana bisa itu loh. loh, saya Marah bukan, orang Yahudi. saya belum mengaitkan ulangan itu untuk Trinitas, tetapi ekat di situ lebih dari Anda satu. menafsirkan ehad ataupun Iya, sama aja. Kan ujungnya kamu pakai hal itu kan untuk Trinitas. Tujuannya untuk apa? Untuk pembahasan Trinitas. Gini, aku temen boleh ya? Nah, tadi saya tanya kalau kamu ehal Boleh nggak lebih dari satu, terus saya tanya Tuhannya Yahudi berapa, kamu nggak bisa jawab. Ya oke, gini. Kalau bahasa Ibraninya kan ehad. Oke. Sedangkan Yesus itu juga mengutip dari perjanjian lama juga. Lah, dikutip kemudian ditulis dalam bahasa Yunani di Markus 12:29. Betul nggak? Coba dicek kalau Iya, nggak percaya. sama, Cek iya. aja.
Ya, Nah, oke, pertanyaan saya, ketika ehad di situ, Ulangan 6 ayat 4. iya, ya ulangan 6 ayat 4 itu dikutip oleh Yesus di Markus 12:29 gitu. iya. Nah, oke. Nah, di ulangan 6 ayat 4 itu kan ehad. Lah, ehad itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani jadi apa? Ya, Coba, silakan. Kalian orang Kristen kan? Kalian yang paham iya, lah harusnya. iya. Apa? Jadi apa? Ya saya tidak ahli bahasa saya, tapi ahli Oke, Alkitab. berarti nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu nggak apa-apa. Kan kita kan konsepnya diskusi ya kan? Iya, tapi Nggak bukan ada diskusi saling bahasa memojokkan dong, ya. diskusi Alkitab ini. Bukan Iya, diskusi bahasa. Alkitab kan menggunakan bahasa. Kalau kita nggak menggunakan bahasa, kita diskusinya pakai apa? Hati. Iya. Nggak bisa. Makanya jangan Iya, makanya itu. Jangan KBBI seperti Makanya yang itu, tadi gini. dikatakan itu. Iya. Yang Sabar dulu ya, baru sabar kemarin ya. sore itu muncul itu. Ya, sabar dulu ya. Di dalam bahasa Yunani itu digunakan heis. Sebentar ya. Sekarang pertanyaan saya, dalam bahasa Yunani ketika dia digunakan heis, pertanyaan saya, heis itu namrik atau bukan? Coba, namrik atau bukan heis itu? Di terjemahannya itu satu itu. Enggak, saya tanya, kita nggak usah ngomong bahasa Indonesia. Kan Bapak sendiri yang nggak sepakat dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya kan? Padahal kitab Bapak sekarang itu, kitab Bapak maupun bisa itu merujuk kepada apa? Karena otoritas tertinggi dalam sebuah bahasa, Bapak nggak bisa bikin bahasa sendiri. Mau nggak mau, terima nggak terima, tetaplah otoritas tertinggi dalam sebuah bahasa Indonesia adalah Besar Bahasa Indonesia. Nggak bisa ditolak itu. Hanya saja berdirinya tahun 1988. Hanya itu, tapi bahasa Indonesia sebelumnya sudah dikenal lama. Sudah dikenal lama. Ada yang ejaan yang belum disempurnakan, ada yang ejaan di Alkitab Bapak, di Bibel Bapak. Sekarang saya tanya, di Bibel Bapak itu menggunakan bahasa Indonesia nggak? Ya bahasa Indonesia. Tapi yang sebelum Nah, oke, menggunakan bahasa Indonesia. sebelum TB1 itu bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia. Loh, iya, tapi kan akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan? Itulah TB1. Itu terjemahan itu salah atau benar? Kalau menurut kami sudah cukup. Sudah cukup. Benar kan berarti? Ya. Kalau benar atau salah? Enggak, saya nggak tanya cukup, benar atau salah? Dia sudah cukup benar. Tapi belum mutlak, benar, baik. belum mutlak benar. Ya karena masih ada yang harus dikoreksi satu persatu. Oke, kalau memang belum mutlak benar, mari kita kembali ke bahasa original teks. Kita nggak usah ngomong bahasa Indonesia, sepakat? Iya. Ngapain kita sekarang? Mau belajar bahasa, mau berdebat bahasa atau berdebat kitab? Kan yang dikupas ini adalah kata ehad. Ehad ini kan sebuah bahasa kan? Betul nggak? Iya. Betul apa salah? Gini, orang bisa paham itu karena komunikasi, karena bahasa. Betul atau salah? Ya, Bisa nggak orang paham tanpa komunikasi, tanpa bahasa? Bisa nggak? Ya enggak. Nah iya, berarti ini yang dibahas juga bahasa, nggak bisa lepas dari bahasa. Karena apa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial gitu loh. Saya dan Bapak ini makhluk sosial, ini bisa berkomunikasi karena Bapak paham bahasa saya paham bahasa Bapak, betul kan? Iya, artinya Iya, nah. Jadi artinya sekarang Anda sudah menggiring bahwa terjemahan KBBI itu lebih benar daripada Alkitab kami. Kan itu masalahnya. Aduh, Nggak ke situ, Pak. Aduh, kok nggak paham ya, Pak? Saya setuju sama Pak Arif ini. Kalau kita tuh harus kembali ke bahasa aslinya. Kalau terjemahan itu ya bisa jadi pengaruh dari teologi segala macam. Makanya berubah dari arti itu mau diartiin bagaimana. Itu kan dari pengaruh dari orang beragama sendiri, bagaimana menerjemahkannya. Kenapa kita harus pakai terjemahan kesekian bahasa Indonesia gitu? Iya. Coba
kita nggak usah pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Sekarang saya tanya. Daun po sayang, kakak. Enggak. Sekarang saya tanya, dalam original teksnya, ehad itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani diambil oleh dalam bahasa Yunani itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ehad itu menjadi apa? Bapak kan Kristen kan? Bapak kan Kristen. Pak Evangelion ini, evangelis ini kan Kristen kan? Iya. Pertanyaan saya sekarang, jangan sampai saya lebih paham dari Bapak, jangan ya. Ya sudah, Jangan sampai. udah jelas lebih paham Anda, kamus kan bahasa. Loh, Tapi Alkitab lebih paham saya. Ini enggak dengerin dulu Pak, dengerin dulu. Mau nggak mau, Bapak mau menyalahkan atau enggak, mau terima atau enggak, di dalam kitab Bapak itu isinya itu bahasa, sepakat atau enggak? Iya, jelas bahasa yang menjelaskan, bahasa. Sekarang menerjemahkan pertanyaan saya. Alkitab dari original. Sabar dulu. Saya nggak tanya terjemahan dulu. Kita kembali ke original teks. Menurut Bapak lebih betul mana? Original teks atau terjemahan? Menurut Bapak? Ya saya sudah pasti original teks lebih benar lah. Original teks. Iya. Pertanyaan saya, original teks Ibrani itu ketika diambil oleh Yesus di Markus 12:29, dikutip oleh Yesus dan ditulis pada bahasa Yunani, di situ ditulis pada bahasa Yunani menggunakan kata apa? Ya kok masih malah bahasa ini sekarang. Yang kita bahas Emang kalau nggak, Bapak kan udah bilang tadi, kalau nggak ada bahasa Bapak paham nggak? Loh, ya sudah lah. Enggak, saya tanya sekarang. Kalau misal di dalam buku Bapak itu atau di dalam manuskrip tertua, misal tidak ada bahasa, Bapak paham nggak? Ya saya ini itu bukan tukang debat loh, bukan Saya tukang nggak debat tanya itu, seperti saya nggak tanya Anda. itu. Pertanyaan saya. Saya tanya itu. ini Pertanyaan saya. fokus ke Alkitab. Kalau tidak bermasalah Alkitab terjemahan, Bapak, saya tidak akan Alkitab melihat. Bapak. Saya tidak Sabar. akan melihat original teks kalau memang terjemahan Sabar, sudah cukup. sabar. Iya. Sabar, Pak, sabar. Makanya Sabar, jangan Pak, dipersoalkan. sabar dulu. Oke. Kalau sudah Kalau tidak ada diterjemahkan original teks, sekarang saya tanya. Eka menjadi Kalau tidak ada Esa. original teks, sabar dulu Pak, sabar. Kalau tidak ada original teks, kira-kira ada terjemahan nggak? Ya tidak mungkin ada lah. Kok pertanyaannya kok Tidak mungkin ada. seperti itu? Pertanyaan saya sekarang, isi daripada original teks itu berisi bahasa atau bukan bahasa? Ya bahasa. Jadi apa yang mau kita bahas? Bahasa, berarti bisa kan? Berarti bahasa ya. Oke, kalau nggak ada bahasa nggak, pasti orang nggak paham kan, betul? Saya bukan Rocky Gerung loh. Jangan berfilsafat bersama sama saya. Ini apa sih? Saya membahas Alkitab. Rocky Gerung pula Bapak ini. Iya, pertanyaan Anda itu tidak substansial. Tidak ada artinya sama saya itu. Kata-kata ehad tadi, Pak. Pertanyaan Anda itu tidak ada artinya sama saya. Loh, saya nggak ngomong itu. Saya nggak sedang berbicara itu. Pertanyaan saya, di dalam original teks manuskrip zaman dahulu itu ada bahasanya nggak? Ya memang bahasa itu original teks. Bahasa, oke. Pertanyaan saya, ketika Yesus menulis itu, Yesus mengatakan itu, kemudian ditulis oleh Markus. Markus menulis menggunakan bahasa apa? Ya bahasanya Markus Yunani. Bahasa Yunani. Ya bahasa internasional. Diterjemahkan apa dari Ibrani? Ulangan 6 ayat 4 diterjemahkan oleh Markus di Markus 12:29 itu menggunakan kata apa? Yang ngapa untuk apa kita bahas ke sana? Nah kan? Enggak ada, udah Bapak turun aja lah. Daripada Bapak Bapak turun aja. Silakan, Pak. Iya, karena Anda itu Turun. makanya sama Silakan, orang Pak. lain. Udah turun aja. Bapak nggak nyampe. Anda itu yang apa? Terbiasa berdebat. Makanya berhenti Anda berdebat kusir. Tidak akan Bapak ngomongkan satu. tidak berguna kepada Anda. Makanya itu bahasa bukan? tetaplah pegang Satu itu bahasa bukan? pegang agama Anda Kecuali dan ditanya, kerjakanlah berdebat terus, dari berdebat ulangan kusir. 6 nomor 4 itu diterjemahkan di Markus 12 nomor 29 menggunakan kata apa? Saya tanya, Bapak jawab gini. Untuk apa Bapak lagi saya, itu? begitu Bapak turun. Ulangan turun 6 aja. apa ayat 4 ya?
Udah, Bapak turun. Turun aja, Pak. Percuma, nggak nyampe ilmunya Bapak evangelis, nggak nyampe. Ya ampun. Ya. Nggak nyampe. Konyol. Nggak nyampe. Mau diajak berdebat, saya menghindar. Kata Esa mau digiring, suka berdebat. Ya, orang Islam yang keras. Kawannya si Juma. Makanya ku apa? Ya udahlah, saya gak ada artinya itu pertanyaan Anda itu. Ku bilang gitulah. Marah. Sampai apa? Turunlah katanya. Sampai konyol dia. Enggak bermanfaat. Iman lah.